Kita berjumpa lagi di NDC Neo Demokrasi. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, kita sambut bersama seorang motivator muda, penulis buku dari 7 Mukjizat Finansial. Kita sambut bersama Hamri Gusman. Motor balap dipacu pelan-pelan. Ternyata pengendaranya si gadis manis. Daripada berbuat ribut di jalan, lebih baik kita berbisnis. Selamat malam pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Hamri Gusman. Wah, antusias sekali nih, luar biasa ya. Sudah tidak sabar rupanya. Bersama saya Hamri Gusman, kita akan membahas topik kita kali ini adalah mengenai geng motor dan Hari Kartini. Wah, apa hubungannya ya geng motor sama Hari Kartini ya? Kita akan tahu jawabannya. Namun sebelum kita masuk membahas masalah geng motor dan Hari Kartini, saya ingin membahas suatu filosofi sederhana tentang 3P. Ya, 3P itu adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, yang pertama, P yang pertama adalah pikiran. Jadi saya ingin menekankan di sini, apapun yang akan terjadi pada Anda, baik itu tahun depan, 5 tahun yang akan datang, tergantung dari pikiran Anda. Nah, untuk kesempatan saat ini, saya ingin meminta partisipasi Anda semua, pemirsa Metro TV, baik yang ada di studio di rumah, boleh minta tangan kirinya diangkat, ya. Lalu tangan kanan dibentuk jengkal. Sekarang silahkan tempelkan ibu jari kanan Anda ke siku kiri. Ya, ke siku kiri 1 jengkal, lalu dibikin 2 jengkal. Nah, bisa saya pastikan rata-rata jengkal yang kedua lebih pendek dibanding jari kiri. Betul apa betul? Betul sekali ya. Nah, sekarang saya ingin lepas lagi tangan Anda semua, ya, yang pemirsa di rumah juga lepas lagi. Lalu sekarang Anda pejamkan mata, bayangkan pada saat Anda jengkal kedua seperti tadi, ini jengkal tangan kanan Anda panjang melebihi jari tangan kiri Anda. Bahkan saking panjangnya sampai menjulur ke lantai. Saking panjangnya, bayangkan. Ya, panjang sekali tangan kanan Anda. Orang gimana itu? Waduh, repot itu. Nah, sekarang oke, selesai membayangkan, kita praktekkan ulangi lagi. Ya, tangan kanan, jengkal di siku kiri. Ya, bayangkan panjang, lalu yang kedua. Bagaimana sekarang? Nyampe. Lebih panjang atau lebih pendek? Panjang. Lebih panjang. Tepuk tangan dulu. Ya. Mundur. Saya lebih pendek. Lebih pendek. Oh, ini tangannya memang pendek sebelah. Mas, Ya, itu tangannya Mas Harbin. emang apa bekas dicangkok kemarin? Oh, Emang pohon mangga. ya pemirsa, itulah. Berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Apa yang menjadi pikiran Anda, itulah yang akan Anda alami. Lalu yang kedua, P yang kedua adalah perkataan. Oleh sebab itu, saya membutuhkan 2 orang volunteer. Saya mohon Mbak Melani dan juga Mas Mucle silahkan berkenan untuk maju. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Melani dan Mas Mucle. Ya. Silahkan Mbak Melani diambil gelas yang tulisan baik. Oh ini? Ya. Dan Mas Mucle diambil gelas tulisan buruk. Emang nasib, udah terima aja. Ya, Ya ampun. ini hanya contoh ya, ini hanya contoh ya. Mohon berdiri di sini Mas Mucle, ya. Bisa tukeran nggak nih? Enggak. Udah Ya, Mbak takdir Melani, ya. geser. Oh, saya jauh-jauh. Ya. Nah, saya akan membuktikan. Ini berdasarkan suatu riset di Amerika bahwa gelas berisi air pun jika setiap hari dikasih kata-kata yang baik dalam waktu 3 minggu dia akan tetap bening. Namun apa yang terjadi dengan gelas yang selama 3 minggu selalu dikasih kata-kata buruk? Dia akan lebih pekat. Anda nanti bisa buktikan di rumah, saya akan mempraktekkan sedikit. Setuju? Setuju. Oke, kita mulai.
berarti saya harus memberikan kata-kata yang baik terhadap gelas baik, ya. Oke, saya akan mengibaratkan dengan sebuah pantun, pemirsa. Penting. Jalan-jalan pakai baju batik. Baru beli dari Mangga 2. Wahai Mbak Melan yang cantik. Senyum manisnya sungguh tiada duanya. Bisa aja. Ya. Kata-kata baik. Sekarang kata-kata Ruk. Kalau ruk berarti belakangnya saya yakin kapal keruk. Pasti nih. Oke. Ini hanya contoh. Kalaupun Contoh. beneran nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Ya. Contoh walaupun beneran. Contoh walaupun beneran gimana sih? Oke. Ya. Terima ya. Kebut-kebutan pakai motor bodong. Motor jatuh, nabrak bule. Wahai Mas Mucela yang gondrong, itu jenggot apa ikan lele? Mas. Ikan lele mainnya di got. Pulang ke rumah hari Selasa. Terus? Kalau cewek udah kena jenggot, Ya. 2 minggu masih terasa. Wah, luar biasa. Ya, silakan kembali. Makasih. Silakan Udah kembali. ya? Terima Tapi, kasih. Mas, maaf Ya. Mas. Tapi saya yakin Mas, ini Kenapa? kalau yang dipegang sama Pak Mucle, Iya. nggak usah nunggu 3 minggu Mas. 5 menit udah butek gitu Mas air Mas. Lagian suruh megang gelas, saya kirain abis itu bawain sirup, bawain es batu. Emangnya apa? Oke, luar biasa. Nah, itulah. Aduh. Berhati-hatilah dengan kata-kata. Karena apapun yang Anda katakan, baik kepada anak Anda, kepada diri Anda sendiri, itulah yang akan terjadi. Dan sekarang saya akan membahas P yang ketiga, yaitu perbuatan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya ingin bercerita sedikit mengenai nelayan tradisional di Jepang. Dahulu kala, mereka menangkap ikan salmon untuk dijual ke pabrik sarden. Namun dalam perjalanan dari pabrik sarden dari pantai menuju pabrik sarden, 40% ikan salmon itu mati. Karena apa? Karena ikan-ikan salmon ini hanya diam, statis, tidak bergerak. Akhirnya sang nelayan pun mencari akal bagaimana caranya supaya menekan angka kematian. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun memasukkan seekor anak ikan hiu. Dan apa yang terjadi? Ikan hiu terus berlari-lari mengejar si ikan salmon. Akhirnya ikan salmon pun terus bergerak. Dan ajaibnya pemirsa, ternyata tingkat kematian dari 40% bisa ditekan menjadi 5%. Nah, apakah yang bisa kita pelajari dari makna ini? Yang bisa kita petik adalah pikiran kita, perkataan kita tanpa didukung oleh tindakan yang positif, tanpa didukung oleh pergerakan kita yang agresif, antusias, semangat, itu akan sia-sia. Tapi jika Anda bertindak, Anda harus ingat, sukses hanya tinggal menunggu waktu. Dahsyat. Anda merasa sangat hancur, merasa sangat sedih, karena merasa selama ini banyak membuang-buang waktu. I don't wanna burn you really, oh, but I love you, I love you, I love you. Yes, I don't wanna burn you really, oh, but I love you, I love you. Trust me, you're my thing. Pemirsa, saat ini saya akan membahas mengenai seorang Kartini. Seorang Kartini yang ada di dalam keluarga kita. Tapi terkadang jasanya justru terlupakan oleh kita sendiri. Ya, siapa lagi kalau bukan ibu kita tercinta. Saya ingin bercerita sedikit mengenai perjuangan ibunda kita tercinta saat melahirkan kita. Apakah Anda tahu, ibu kita 9 bulan 10 hari dengan kondisi yang sangat berat. Terus berjuang agar kita bisa lahir dengan selamat. Bahkan ia rela membantu ayah kita untuk mencari nafkah. Demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Dan ingatkah Anda, apa yang terjadi pada saat hari kelahiran Anda?
tangis bahagia dan haru mengalir deras di pipi ibunda kita. Karena kita bisa lahir dengan selamat. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Dengan seluruh energi susah payah ia membesarkan kita. Bahkan ia siap mengorbankan nyawa agar kita bisa berdiri di sini sampai hari ini. Sekarang, bagaimana balas budi kita terhadap mereka? Pemirsa sekalian, sekarang saya ingin mengungkap sedikit bahwa ibu kita benar-benar telah berbuat banyak terhadap kita. Ibu kita siap mengorbankan apapun demi kita. Sekarang saya mohon kita semua bangkit berdiri. Saya mohon pemirsa baik yang di studio dan di rumah bangkit berdiri. Sama-sama kita pejamkan mata kita. Pejamkanlah mata Anda. Bayangkanlah wajah ibu Anda. Entah 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun dari sekarang, kondisinya sudah sangat tua. Ibu Anda mengalami sakit yang sangat parah. Dan apa yang terjadi? Anda sebagai anak kebanggaan yang selalu dipuja, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak bisa membayar biaya pengobatan ibu Anda. Anda merasa sangat hancur, merasa sangat sedih, karena merasa selama ini banyak membuang-buang waktu. Dan apa yang terjadi? Dengan sangat sedih dan terpaksa, nyawa ibu Anda tidak bisa diselamatkan. Anda hanya bisa menangis, menyesali. Mengapa selama ini Anda selalu membuang-buang waktu? Itulah hari penyesalan yang sejadi-jadinya. Baik pemirsa, saya mohon dengan tetap berdiri, bukalah kembali mata Anda. Saya mohon sekarang, kepalkan kedua tangan Anda, jawablah pertanyaan saya dengan siap atau tidak. Apakah mulai detik ini Anda siap untuk merubah semua kebiasaan buruk Anda? Siap. Apakah mulai detik ini Anda siap untuk berjuang demi kebahagiaan ibu Anda? Siap. Dan sekali lagi saya tanya, apakah mulai saat ini Anda siap untuk tidak berputus asa, untuk tidak frustasi apapun masalah yang Anda lakukan, apapun masalah yang Anda alami? Apakah Anda siap? Siap. Kalau Anda siap, berarti Anda harus penuh komitmen, Anda harus penuh perjuangan. Buktikanlah kepada ibu Anda bahwa Anda bukan pribadi yang lemah. Buktikanlah kepada ibu Anda bahwa Anda memang anak kebanggaannya. Buktikanlah bahwa ia tidak percuma telah meregang nyawa dalam melahirkan Anda. Dan buktikanlah suatu hari Anda akan kembali membuat ia menangis. Tapi menangis bahagia karena Anda telah menjadi pribadi yang sukses. Pribadi yang bisa menjadi kebanggaan keluarga. Saya Hamri Gusman Zakaria, sahabat setia yang akan mendukung perjuangan Anda. Salam 7 Mukjizat. Mas Hamri, aduh, saya terharu. Saya juga sampai, Banyak teman-teman di situ juga yang sepertinya terharu ya, sudah mulai berkaca-kaca. Tapi waktu pertama tadi bayangin ibu, Mas Ngademin bayangin ibu kos. Jadi konsentrasinya. Iya. Anak kos ya? Iya, belum bayar 3 bulan. Kebetulan ibunya punya kos-kosan, jadi ingat ibu kos gitu. Mas Hamri, di tangan saya ada buku 7 Mukjizat Finansial. Ya. Buku ini punya hal yang spesial sepertinya Mas. Saat di launchingnya, diadakan di mana sih Mas? Jadi saya melakukan launching buku 7 Mukjizat Finansial ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Di hadapan 100 orang narapidana dari berbagai background kasus. Jadi alasan utama kenapa kok saya melakukan launching dan memberikan seminar motivasi. Karena Mbak Email dan Mas Yuel bisa bayangkan, para narapidana bertahun-tahun tinggal di dalam lapas, mereka butuh sekali motivasi. Sementara setelah bebas, tidak ada satupun yang mau menerima mereka bekerja. Mereka mau bisnis tidak bisa usaha, tidak punya modal. Saya harap dengan sedikit saya memberikan pencerahan, mereka akan kembali menemukan semangatnya dan bisa kembali menjadi berwirausaha. Wah, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Hamri Gusman. Terima kasih ya Mas Hamri. Yang sudah memotivasi kita semua di sini ya. Betul sekali. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi NDC Neo Demokrasi akan segera kembali.